Halo pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Moms Talk bersama saya Wanda Dwi Utari dan berikut Moms Talk selengkapnya. Wow, aku takjub juga. Aku langsung takut gitu sama sebelah MC profesional. Aku takjub juga deh. Kalau aku membawakan acara seperti itu gimana ya Moms ya? Apakah saya cocok membawakan acara dengan nada serius dan tidak pakai ketawa? Gak mungkin aku gak kriminal mungkin. Kak, kalau kriminal gak mungkin Bener. Wanda apa kabar? Ada sebenarnya deh. Moms Talk kali ini kita ngobrol-ngobrol, udah tau lah ya pasti profesinya ya. Seorang news anchor, ibu dari 2 orang anak dan punya bisnis juga. Wah seru nih ya. Nah ini dia nih, kita akan ngobrol-ngobrol sama Wanda. Kita akan cari tahu gimana nih jugglingnya nih kehidupannya Wanda yang kerja bukan dari jam 9. Dari pagi banget gitu loh sampai sore bahkan sampai malam banget gitu ya. Wanda, Hai, Kak. ini ngebahas soal profesi sebagai news anchor. Ini emang udah jadi cita-citanya Wanda dari kecil ya? Maksudnya jujur aku memang sempat bercita-cita pengen jadi news anchor karena kan kayaknya serius dan kayaknya seru dan juga berwibawa ya. Iya, tapi kelihatannya pinter ya. Memang pinter kan? Amin ya Allah. Tapi kayaknya pas menyadari perkembangan enggak, aku nggak cocok, karakternya nggak dapet. Gimana emang cita-citanya? Cerita singkatnya sih dulu tuh masih kecil tuh aku suka nonton serial Jepang tentang news anchor. Itu masih SD, nggak ngerti news anchor itu apa, bawa berita itu apa. Cuma kan aku kan anak bungsu, kakak tuh seneng nonton itu dan ya namanya ada ya kan Kak, ngikut-ikutan kayak oh iya nonton deh. Nah terus kakakku tuh cerita tuh kayak news anchor tuh gimana, terus ngeliat lagi kayak kok keren ya masuk TV, didadanin cantik pokoknya lah ya, kayak duduk manis udah langsung semua mata tertuju padaku gitu lah ya, langsung kayak oh kayak seru nih kayaknya kalau jadi mau berita ceritanya gitu. Udah dari SD, SMP, SMA mulai kan ngambil jurusan kuliah mau jurusan apa, sempat hilang arah tuh kayak Oh gitu? Oh itu masa-masanya? Ya, ABG labil lah kan ya. Bener. Ngambil jurusan apa nih gitu. Sempat juga mau mikir kayak kalau news anchor tuh jurusannya apa ya. Dalam arti, oh orang-orang banyak bilang kayak ilmu komunikasi. Cuma kakakku saat itu juga dia ngambil ilmu komunikasi tapi peminatannya broadcasting. Kalau emang pengen fokus banget ke dunia itu kan jurnalistik broadcasting kan. Tapi aku mikir ibu sama papaku cuma punya 2 anak, masa dua-duanya jurusannya sama gitu kan. Jangan deh, jangan ilmu komunikasi deh. Sempet kayak mau tiba-tiba jadi arsitek lah, padahal gak bisa gambar, jadi dokter hewan macam-macam lah. Tapi akhirnya yakin diri sendiri, ada ilmu komunikasi tapi jangan broadcast, ambil aja marketing communication gitu. Nah pas udah kuliah udah ngambil ilmu komunikasi, nggak ada juga cita-cita untuk jadi news anchor lagi tuh sempet hilang gitu. Tapi masih ada pengen gitu kan. Akhirnya di semester akhir temanku di stasiun TV itu nawarin, lagi butuh presenter cewek nih gitu. Pengen coba tapi nggak punya basic banget kan untuk bawa berita tuh gimana. Karena udah beda arah nih soalnya. Iya, ngambil marketing tiba-tiba kok jadi presenting lagi. Cuma waktu itu kayak namanya kesempatan ya udah cobain aja deh. Basic presentingnya tuh dikit-dikit banget. Jadi dulu aku suka nyanyi, ngeband. Wow, suka nyanyi, suka ngeband. Wah, anak band. Oke. Nah kalau ngeband kan nggak mungkin tiba-tiba masuk nyanyi dong. Iya, pasti kan ada hey, ada gitu ya. Kayak gitu ya. Pokoknya ada sapa-sapa audiens lah. Jadi basic presentingnya tuh bener-bener sedikit kalau lagi ngeband aja. Iya. Akhirnya coba casting, ya udahlah cobain aja lah. Cobain. Nah, beritanya saat itu juga kriminal. Aku kan mukanya smiling face banget. Iya. Jadi aku mau nanya itu juga tuh. Halo pemirsa, seorang muncikari gitu. Muncikari aku senyum. Karena nggak ngerti. Jadi udahlah kayak udahlah yang penting cobain aja dulu. Mungkin ya karena rezekinya di situ lolos. Jadi belajar presenting dan belajar baca beritanya ya benar-benar saat udah keterima gitu justru. Oh gitu, menarik banget. Nah, tadi Wanda sempat bilang juga nih tentang aku kan orangnya smiley face banget, terlihat memang juga selalu ceria. Kalau kita lihat dari postingan-postingan sosial medianya, postingannya di TikTok suka viral tentang kehidupannya Wanda dari pagi hari sampai ya tentang pekerjaannya Wanda. Bahkan serunya lagi tuh aku suka ketawa lihat Wanda ngisengin teman-temannya. Yes. Ya kan, isengin teman-temannya gitu kan, temannya lagi siaran serius digangguin gitu kan. Sebenarnya tuh karakternya Wanda tuh yang mana sih? Apakah yang kita lihat di sosial media atau yang seorang mucikari tertangkap itu cocok casting abis ini ya. Aku takut. Sebenarnya tergantung situasi dan kondisi, bisa menempatkan diri aja sih. Tapi sesungguhnya adalah ya Wanda Dwi Utari ya seperti yang di sosial media teman-teman lihat sebenarnya itu. Tapi kan namanya kalau Wanda. Yes. Tapi kan kalau misalnya kita sebagai profesinya bawa berita kriminal, apalagi terus kalau misalnya berita peristiwa bencana, ya bisa menempatkan diri aja lah. Nggak mungkin kan kita hahi. Kadang-kadang juga kalau misalnya lagi siaran tuh suka sambil live TikTok juga. Terus netizen suka pengen komen, ini nggak ada senyum-senyumnya, masih presenter gitu. Terus kayak Iya. Padahal
begitu begitu kita lihat dalam tayangan cuplikan berita berikut ini. Tapi belum suka. Iya. Gitu. Makanya banyak juga kayak akhirnya kenapa waktu itu sosmed aku juga lumayan rame karena mungkin orang lihatnya news anchor tuh sosok yang serius, itu yang nggak bisa bercanda. Padahal ya kita manusia pada umumnya aja. Serius tuh kalau misalnya emang di tempat yang seharusnya aja, di belakang itu sih ya kita hihi lah gitu. Kita gitu. tahu memang ada news anchor yang serius memang karakternya. Beda-beda emang karakternya. Tapi sih aku nggak mau, apalagi jam kerja kita kan bukan yang office hour 9 to 5. Jadi ya udah mau happy aja gitu. Aku pengen tahu deh Wanda, pengalaman yang paling nggak pernah akan bisa Wanda lupakan dalam menjalani kehidupan dan juga pekerjaan sebagai reporter dan juga news anchor ini. Pasti ada dong. Suka dukanya banyak, yang lucu-lucunya banyak banget. Tapi yang paling apa ya? Bukan berkesan juga sih sebenarnya. Nggak akan terlupakan. Itu adalah papaku meninggal ketika aku lagi siaran live. Ya aku langsung merinding lagi. Live. Aku sampai segitu. Aku merinding. Ya pokoknya gitu deh Kak. Jadi bener-bener aku lagi siaran on air. Papaku tuh udah nggak ada. Sementara itu. Tapi kamu tahu tuh. Jadi gini, karena kan pasti handphone di tangan dong. Kan diselip-selipin. Yes. Kayak aku nih nyelipin handphone di belakang sini nih, Monster. Tapi saat itu tuh kondisinya setupnya lagi berdiri. Jadi nggak bisa nyelipin handphone di meja ataupun di kantor nggak bisa. Karena kan pakai dress kan. Nah pas lagi iklan itu aku lihat handphoneku tuh bunyi terus. Ibuku telepon. Terus yang lihat tuh makeup artisku, nyokap lo nih nelfonin dulu gitu kan. Tapi kan ya aku pikir ya nggak ada apa-apa, tahu mungkin lagi butuh apa gitu kan. Tapi saat itu emang hari itu ibu tuh ngabarin kayak papa lagi nggak enak badan nih gitu. Biasanya kan emang kalau misalnya aku kerja, ibu tuh datang ke rumah sama papa untuk ngurusin anak-anak lo gitu kan, untuk temenin. Ibu nggak ke rumah dulu ya karena papa lagi nggak enak badan. Oh ya udah nggak apa-apa Bu, aku bilang gitu. Aku nanti hari ini pulang cepet kok gitu. Terus nelfonin terus tuh. Aku pikir udah nggak angkat dong? Nggak angkat karena aku pikir ya udah gitu kan. Tapi nggak tahu mungkin feeling kali ya. Terus akhirnya aku ngeliat dulu handphone, cuma tulisannya Ade, Papa kosong, cuma tulisan gitu doang. Kosong apaan gitu. Jadi kayaknya tuh ibu aku juga tahu kalau anak gue lagi siaran nih, lagi live. Karena di TV, kalau setiap aku siaran tuh pasti nyalain TV gitu. Jadi cuma ngomong ada Papa kosong, udah mulai nggak enak kan. Aku teleponin terus, nggak diangkat-angkat, mulai nggak enak tuh. Itu masih lagi iklan. Terus kayak nelfonin terus, akhirnya pas aku angkat, kenapa? Aku bilang gitu, papa kosong, cuma ngomong gitu. Tapi nggak ada nangis, nggak ada apa. Cuma feelingku udah nggak enak banget. Nggak tahu kenapa di saat itu aku kejar nangis, langsung kayak, kenapa Wanda? Terus kayak udah feeling nggak enak kali ya. Udah gitu, udah sempet ada yang bilang produser udah nggak usah ada Wanda gitu, udah biarin dia suruh cabut. Tapi ada yang bilang nggak bisa nih nanggung segmen 3 terakhir lagi gitu kan. Tapi aku mikir ya udahlah selesaiin aja dulu gitu. Akhirnya selesai dulu segmen 3 sambil aku ada sih videonya waktu itu aku masukin TikTok juga. Ngomong udah beribet banget Kak, udah nggak jelas, udah kosong tuh. Ya udah kayak gimana nih gitu kan. Akhirnya udah begitu siaran selesai aku telepon, Bu aku harus kemana? Aku harus pulang atau ke rumah sakit karena aku kekeh kan bawa papa ke rumah sakit kalau misalnya emang lagi kan memang jantung. Iya. Bawa ke rumah sakit, udah langsung kayak, udah kamu pulang. Wah itu udah langsung jatuh aku di lift kayak, aduh. Kayak, ya udah ternyata emang udah nggak ada tuh ketika aku lagi siaran itu papa udah nggak ada sebenarnya. Cuma ibu tahu aku lagi siaran jadi menenangkan bilangnya cuma papa kosong cuma gitu. Aku bisa relate gitu ya karena wah aku juga waktu itu Mams kejadiannya kan pas aku lagi siaran radio. Papaku jantungnya berhenti. Tapi kan siaran radio kita bisa break ganjel lagu ya lagi di tengah nangis ya Moms ya. Kalau ini kan nggak bisa ya gitu kan. Nggak bisa kebayang. Nggak bisa makanya bener-bener aku juga ngomong tuh udah kayak ada prompter kan memang tinggal baca sebenarnya. Cuma kan gimana sih kalau lagi antara hati, otak, mulut nggak sinkron tuh bener-bener beribet banget. Aku ngomong udah nggak jelas kayak. Tapi nggak sendiri waktu itu. Back to back. Jadi setelah program aku program lain. Jadi si temen aku juga udah kayak hari ini ada berita apa Wanda. Kamu sendirian? Sendirian. Kan biasanya berdua tuh. Iya sendiri saat itu cuma back to back doang abis program ini. Temanku juga udah kayak dia udah standby tuh. Udah standby udah kayak ada berita apa hari ini Wanda, nggak ada senyum-senyumnya kayak sampai jumpa, aku udah kayak sampai jumpa gitu. Bener-bener kayak ya udah gimana tapi kan kayak show must go on gitu. Itu nggak akan pernah bisa dilupakan. Betul. Itu bener-bener ngerasa kayak wah banget sih kayak betul. dari sekian banyak cerita itu bener-bener kayak Iya betul. Itu nggak akan pernah bisa dilupakan. Aku tahu banget. Nah kalau kita ngomongin soal suka dan duka menjalani profesi sebagai reporter dan anchor, semua pekerjaan pasti ada suka dukanya. Kalau ngomongin sukanya banyak lah ya. Dukanya apalagi
dengan predikat ibu 2 anak, yang satu masih dalam masa menyusui, masih dalam masa ASI eksklusif. Itu salah satu dukanya dong. Tuh, duka dan banyak cerita lainnya. Ya. Apa nih Wanda? Kalau misalnya dibilang duka juga sebenarnya nggak duka, bukan gimana ya, lebih ke tantangan kali ya. Tantangannya ya. Tantangannya lebih ke ini sih, ya KJ tau lah pasti kalau misalnya media itu bukan yang 9 to 5, kalau 24 juga tetap harus ada berita kan, liburnya bukan Sabtu Minggu gitu. Paling itu sih tantangan terberatnya adalah kalau Sabtu Minggu mah ya udahlah gitu. Tapi tantangan terberat adalah bagaimana caranya aku bisa melewati Lebaran tanpa keluarga gitu. Karena Lebaran juga kan masuk, Lebarannya kan nggak, ketika Lebaran kan berita tetap ada. Itu dia. Jadi selama 7 tahun ini aku kerja, aku benar-benar bisa Lebaran itu kalau nggak lagi hamil, ya lagi cuti lahiran. Udah. Oh gitu? Iya, karena kalau mau cuti pun ya banyak yang pakai Lebaran kan pasti. Jadi kayak berebutan gitu loh, kayak gantian tahun ini siapa, tahun depan siapa gitu. Kalau aku sih sadar diri ketika aku tahun ini aku bisa Lebaran karena aku misalnya lagi hamil atau lagi cuti lahiran. Oh yaudah tahun depan berarti gantian deh siapa yang mau cuti. Kasih gitu. kesempatan buat yang lain. Itu sih yang aku mikir banget kayak, karena sedih ya walaupun memang sebenarnya bisa aja sih Lebaran. Bisa beberapa kali kayak aku sholat id dulu nih, terus tapi ya udah habis sholat id aku langsung cabut buat siaran lagi atau enggak habis siaran cabut lagi langsung sholat id sama keluarga, kayak nggak enak aja gitu, pengennya bener-bener full. Iya ngerti. Kayaknya kurang khusyuk gitu sama keluarga gitu kan ya. Tapi gitu. itu salah satu tantangannya yang harus dilewatin ya. Betul. Oke. Selain jadi news anchor, Wanda juga punya bisnis kosmetik. Wih, luar biasa ya di perempuan ini ya. Amin. Ibu 2 anak ini. Gimana ceritanya awalnya Wanda bisnis kosmetik ini? Dan aku juga pengen tahu nih tantangannya Wanda dalam berbisnis. Menjalani bisnis kosmetik ini pasti ada dong. Oh banyak, sebenarnya banyak juga. Banyak ya. Jadi si bisnis kosmetik ini terlahir ketika pandemi. Pandemi ini kan aku kena COVID ya. Kena COVID-nya tanya dong Kak, berapa kali Kak? Berapa kali? S3 Kak. Aduh, gimana ceritanya? Karena juga pekerjaan ya, karena pekerjaannya jadi ketemu orang nah, kan. Jadi ketika aku kena COVID itu, kena COVID yang pertama berarti itu aku lagi hamil yang kedua. Anak yang kedua, hamil Adil tuh lagi hamil gede 8 bulan. Terus, tadi itu lagi drop-dropnya banget lagi drop-dropnya banget. Terus isoman kan, zaman dulu kan isomannya lama banget kan. Terus kayak, nah tawaran untuk bisnis kosmetik itu sebenarnya udah lama dari teman aku. Terus kayak udah nggak jalan tuh karena pandemi kan, lagi ini gimana nih kita mau jualan ketika orang nggak mau kemana-mana gitu kan. Akhirnya zaman sekarang itu kan kita kalau mau bikin bisnis bukan hanya share tentang produknya aja kan, produk ini bagus segala macam ya. Kalau misalnya nggak ada storytellingnya ya orang mana mau beli. Akhirnya aku angkatlah bisnis ini dibangun karena aku kena COVID, daripada isoman nggak produktif. Akhirnya bikinlah bisnis ini dan ya bikinnya pun via Zoom kayak gitu-gitu. Ya akhirnya alhamdulillah saat itu malah diterima banget sama masyarakat ya, walaupun mereka isoman juga kali mungkin. Tapi kan karena si produknya aku kan kayak buat daily use, jadi juga alhamdulillah sih sekarang udah hampir 2.000 pieces kejual gitu. Apa sih lip serum ya? Jadi kalau misalnya emang basicnya aku tuh malas pakai lipstick sebenarnya, tapi kan kalau nggak pakai sesuatu di bibir kan kayak pucet kan. Bener. Nah makanya akhirnya terciptalah si lip serum ini, di mana bisa di daily use dan juga bisa melembabkan bibir sambil kayak merawat bibir gitu tanpa harus pakai lip matte, lipstick gitu. Aku nggak suka. Iya. Lagi kan sebenarnya gini ya, di masa pandemi kemarin kan walaupun kita nggak keluar rumah kan tetap aja ya bibir tuh tetap kering, butuh dirawat gitu ya. Nah gitu sih sebenarnya. Paham. Oke, Wanda, mari kita ngobrolin soal kehidupan wanita pekerja. Wanita pekerja. Ini kan kita tahu ya, pasti banyak pro dan kontra menjadi wanita yang bekerja, ibu yang bekerja maksud aku. Pasti banyak juga dong komentar-komentar nyinyir yang suka datang. Ih, anaknya ditinggalin, masih bayi loh. Terus gimana tuh masa menyusuinya? Ih, nggak ada dong pas di saat lagi MPASI pertama. Ih, pas langkah pertama itu emang ibunya ada. Gimana? Wanda menanggapi komentar-komentar nyinyir yang pasti ada lah, mampir lah, ada 1-2 ke Wanda.
Emang sih dari awal aku nikah pun udah bilang sama suami untuk tetap berkarir gitu kan, dan untuknya juga suami support. Nah terus pas ketika punya anak juga ya nyinyir-nyinyir itu ada lah, tapi untungnya aku masuk kuping kanan keluar kuping kiri sih Kak. Jadi ya, gitu asal ya. bodo amat, yang penting anak gue sehat gitu kan. Iya, Nah iya, kalau iya. untuk soal menyusui emang aku fokus banget sampai sekarang, walaupun aku nggak bisa 24 jam sama anak, tapi alhamdulillah anak pertama lulus asik. Sekarang juga yang kedua juga masih OTW, jalan? iya OTW 2 tahun juga masih jalan. Nah itu kayak apa ya, hak mereka sih sebenarnya kan. Mereka nggak punya waktu aku 24 jam, tapi hak menyusuinya pengen aku penuhin sampai 2 tahun kayak gitu. Ya nyinyir itu ada. Ya, Terus ya, ya. tapi kalau misalnya untuk yang tadi kayak Ji bilang pengen jadi orang pertama yang menyaksikan perkembangan anak, itu alhamdulillahnya banget anak-anak aku tuh kayak ngerti banget ibunya kerja, atau mungkin karena emang aku sering ngajak ngobrol ketika di perut sih ya. Jadi kalau misalnya aku apapun cerita ngobrol, terus kalau misalnya mau pergi-pergi kayak misalnya Senin mau kerja, minggunya H-1 aku cerita dulu. Besok Bunda mau ini pulang jam segini gitu, aku ceritain. Walaupun memang kelihatannya kayak mereka nggak ngerespon ya. Iya. Tapi itu kayak sepinter itu anak untuk nyerap apa yang dikasih tahu sama ibunya gitu. Setuju. Nah, jadi ketika misalnya untuk momen-momen pertamanya mereka, kalau misalnya MPASI aku bisa cuti jauh-jauh hari, ngajuin cuti. Karena aku pengen orang pertama yang nyuapin mereka. Iya. Terus kalau misalnya Jadi untuk masuk kalender tuh ya, masuk iya, agenda nih. langsung kayak cuti mau apa Tanggal keluar segini akan sehari pertama MPASI nih. udah jauh hari kan pasti 6 bulannya bulan tanggal Iya, berapa iya, nih iya. gitu. Terus kalau untuk langkah pertamanya itu juga selalu aku bisikin kayak, kamu nanti kalau misalnya jalan tunggu Bunda lagi libur ya, atau Bundanya lagi belum berangkat gitu. Iya, Karena iya, aku iya. pengen ngerekam momen itu kan, dan alhamdulillah untuk pertama MPASI, langkah pertama anak kan itu aku bener-bener aku yang nyaksiin kayak gitu, karena ya senangnya. the power of komunikasi tadi itu. Setuju banget. Nah, ini Wanda punya segudang aktivitas sebagai working mom. Pernah ngerasa takut nggak sih kehilangan momen bonding perkembangan anak? Maksudnya tadi walaupun Wanda bilang, aku sih selalu bisikin kepada anak, aduh kamu tungguin Bunda ya, nanti Bunda mau ini. Tapi kan kayak nanti suka banyak tuh yang kita sering dengar tuh takut nanti jadinya anak tuh lebih deket sama yang ngasuh. Ya kalau nggak orang tua, kakek nenek, bisa juga neni ya kan, orang di rumah. Nah ada nggak sih ketakutan itu Wanda? Dulu sih anak pertama sempat ada rasa khawatir kayak gitu. Tapi oke, kan namanya anak pertama kan kayak trial and error ya. Ya, Kita kira-kira mau terapin yang mana nih gitu. Yes. Nah jadi secapek-capeknya aku kalau misalnya lagi kerja, itu kalau di rumah bener-bener urusan anak tuh aku yang ngurusin. Jadi mulai mandi, makan, main. Wow. Walaupun emang lagi capek banget, minimal dari 3 itu 1 deh yang aku lakuin. Mandi biasanya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau sama ibuku atau sama neninya ngasuh, misalnya mandi ya mandi aja gitu kan paling. Nah kalau sama aku kan bisa sambil aku masukin ke bak, baju-bajuran itu kan kayak bonding. Ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya dari bener, anak bener. pertama itu aku terapin juga treatmentnya ke anak yang kedua ini. Dan alhamdulillah jadi kalau misalnya mau ada mbaknya, mau ada ibunya, ada ibuku. Iya, Tapi kalau misalnya neneknya. bener aku di rumah, ya udah bener-bener buntut aku banget dua-duanya kayak gitu. Iya. Jadi karena aku juga rasa kayak mungkin karena memang dari bonding itu tadi ya, dari komunikasi dan juga hal-hal simple yang mungkin kelihatannya kayak bukan suatu hal yang bonding gimana, tapi dari mandi makan tuh kayak bonding banget sih. Jadi bener-bener sampai sekarang aku terapin kayak gitu. Jadi bisa dibilang ini quality time-nya Wanda bareng sama anak-anak ya, momen mandi, momen makan, sebelum tidur kalau memang pas lagi bisa nemenin, itu momen-momennya. Jadi pengen tahu terus me time-nya kapan dan apa yang dilakukan Wanda nih untuk me time-nya? Me time-nya memang harus curi-curi sih Kak. Sesimpel kalau misalnya ke kantor aku nyetir sendiri itu me time. Serius? Banget iya, rumah kan Bogor. Iya Jakarta. makanya kan. Lumayan lah ya sejam. Iya ke daerah Senayan kan. Itu lumayan. Jadi sebenarnya di kantor tuh dapat antar jemput sebenarnya. Tapi karena aku ngerasa aku tuh nyetir itu seneng, jadi kayak ya udah bela-belain aja nyetir dari bawah ke Jakarta. Dalam hati kayak lu nyapain diri amat sih sendiri gitu. Iya. Tapi itu me time aku sih menurut aku. Jadi kayak aku happy. Enggak Kak, lumayan tergantung jam. Kan kalau misalnya jam 3 pagi nggak macet. Benar juga. Pulangnya juga nggak macet kan, jam 12 siang udah pulang. Oh, iya. Jadi bener-bener yang di luar office hour yang macet itu. Bahkan kadang-kadang anehnya aku ya, kalau lagi macet banget malah kadang-kadang seneng loh. Kayak, gitu. bisa dengerin musik gitu, bisa kayak ya sesuatu hal dibikin senang aja sih Kak gitu. Istirahatnya cukup deh. Ya kalau tidur kan maksudnya kadang-kadang iya. kan ada yang dimanfaatin, ya udah nggak apa-apa lah, ada fasilitas antar jemput jadi aku bisa tidur di mobil gitu kan. Gak setiap saat juga sih. Kalau misalnya emang lagi capek banget. Mau mobil gitu ya. Kalau misalnya lagi capek banget ya udah pilih diantar atau dijemput terus tidur kayak gitu. Sama olahraga Kak. Olahraga tuh kita banget sih. Kamu lari ya? Betul. Jadi kalau misalnya anak-anak
baru bangun, mereka juga tahu tuh aku libur, Bunda lari dulu ya. Cukup 30-40 menit aja. Iya sih, terus iya nanti sih. balik lagi udah happy Iya. gitu. Kan larinya nggak full maraton. Iya, harian hilang. 6 jam. Oke, Wanda aku mau tanya, anak kamu 2 lagi perempuan. Punya, Wanda menerapkan perbedaan pola asuh gak sih terhadap si Mas sama Ade? Kalau basicnya sih sama sih ya. Kalau untuk ngajarin tanggung jawab, ngajarin empati segala macamnya sih sama sih. Cuma kalau aku lihat dari mereka berdua, ya emang ada sifat beberapa beda. Cuma aku paham sih ya. Kadang-kadang kita juga tahu ya sifat laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa. Cuma basic hampir keseluruhan sama sih. Nggak ada ya? Nggak ada yang beda-beda. Ya sih, tanggung jawab sama-sama memang harus diajarkan tanggung Betul. jawab. Baik laki-laki maupun perempuan, ya kan, mandiri demikian juga ya nggak sih? Oh jadi nggak ada Nggak ada. Oh ya ini nggak nih laki aja yang begini, perempuan nggak usah gitu. Paling gini kalau misalnya kayak, kalau dulu tuh kayak laki-laki tuh nggak boleh nangis. Dulu didikannya gitu nggak sih? Ya kan? Iya dulu tuh. Nah terus kayak beberapa orang Itu udah terdekat. kuno ya? Iya beberapa orang terdekat. Aku tuh kalau misalnya ngeliat anak pertama nangis, Dilan nangis tuh kayak laki-laki tuh nggak boleh nangis gitu. Akhirnya ketika dia nangis, aku tetap terapin kayak laki-laki tuh boleh nangis kok. Nangis itu sebagai bentuk mengeluapkan rasa sedih kita atau marah kita, aku bilang gitu. Tapi ya kita harus bangkit dari kesedihan itu. Aku jelasin kayak gitu sih. Jadi benar-benar yang ya kalau misalnya emang ada kira-kira ilmu yang berbeda atau apa ya kayak gitu itu kan beda ya kayak nangis nggak boleh tapi menurut aku boleh ya aku jelasin aja kayak gimana. Semoga sih dia bisa menyerap apa yang baik mana yang enggak sih gitu. Balik ke soal olahraga, suka lari. Kenapa milih lari sih? Aku tuh takjub loh sama orang-orang yang suka lari karena itu adalah olahraga yang paling gak bisa aku kerjain. Lari, yang lain ayo, tapi lari aku gak bisa gitu. Kenapa awalnya lari dulu juga gak bisa Kak? Aku treadmill 15 menit aja sakit ulu hati. Itu. Iya kan? Nah jadi kenapa akhirnya aku bisa lari itu? Dulu aku seneng olahraga cuma ya gitu gak konsisten gitu loh. Kenapa akhirnya bisa lari konsisten? Karena setelah menyapi anak pertama, biasalah mama kan bilang, lu olahraga kalau misalnya udah nyapi mah gendut katanya gitu. Nah dari situ kayak, gue harus olahraga nih supaya nggak gemuk gitu kan. Akhirnya cobain aja, habis siaran tuh kan jam 6 pagi udah selesai. Nunggu program selanjutnya kan kayak jam 9, jam 10 pagi. Ngapain nih nganggur nih kan. Ya udah cobain, jogging di CFD. Awalnya kayak gitu. Lari-lari kecil, bukan yang langsung sprint gak. Lari-lari kecil, kok sanggup sampai Semanggi, kok sanggup sampai HI gitu. Dari situ mulai kayak, kayaknya bisa nih tertantang. Waktu itu kan sempet pandemi kan, nggak ada event-event lari, nggak ada tuh. Tapi masih lari kecil-kecil, tapi cuma sebatas kayak 3-5 kilo, 10 kilo lah maksimal. Begitu ada kayak sekarang banyak half marathon, kayak challenge diri sendiri, sanggup nggak nih kayak gitu. Apa aja yang udah diikutin? Baru half marathon Kak, 21. Seru loh itu, tetap loh. Iya tahun depan pengennya sih maraton ya, full maraton. Tapi ya dari itu sih jadi benar-benar challenge diri sendiri. Jadi ngelawannya tuh bukan sama peserta lain ya. Kalau peserta lainnya pasti atlet-atlet kan. Tapi bagaimana kayak justru yang paling susah. Nah, melawan diri sendiri. Benar ketika kayak capek nih, enggak, gue bisa kayak gitu sih. Akhirnya yang bikin ayo deh lari dan manfaatnya juga kerasa banget Kak. Alhamdulillah ya walaupun 3 kali kena COVID ya saat itu. Tapi ya bener-bener kenanya tuh bener-bener mungkin karena olahraga juga. Jadi gitu gak bergejala. Sampai sekarang juga kalau flu ya paling flu sebentar terus udah. Aku merasa manfaatnya itu sih. Stamina ya. Stamina jadi lebih fit. Iya sih. Maksudnya dengan pekerjaannya Wanda dari pagi, ngurus anak, punya bisnis juga. Ngebayang sih tuh kalau nggak punya stamina yang bagus sih udah joprak tumbang tuh ya. Oke, Wanda, kita tutup dengan aku pengen tahu nih, kasih tips dong buat para moms ya, apalagi buat working mom. Gimana caranya bisa tetap deket sama anak-anak, bisa balance hidupnya gitu kan, karirnya juga bisa jalan lancar. Tapi yang pasti juga nggak lupa bisa merasa dirinya juga tetap bahagia dan punya waktu untuk diri sendiri karena kan itu berat loh, ya kan? Iya. Mungkin gini sih, ketika orang bilang jadi working mom berat atau jadi ibu rumah tangga berat, dua-duanya sama-sama berat sih kan. Bener, mau ibu rumah tangga, mau ibu pekerja, dua-duanya sama-sama punya tantangan yang berbeda pastinya ya. Tapi yang penting percayalah bahwa keluarga yang bahagia tercipta dari ibu yang bahagia, ya kan? Jadi sebisa mungkin kita harus nyenengin diri sendiri. Sesimpel kalau misalnya kamu emang senengnya drakor, ya drakoran aja, ngumpet-ngumpet gitu kan. Atau makan ya, pesen ojol atau apa yang bisa nyenengin sendiri. Kalau misalnya kayak aku sesimpel me time, nyetir sendiri atau juga lari pagi. Pokoknya cari sesuatu hal yang bikin kalian senang. Kalau misalnya dibilang susah pasti. Jadi working mom atau jadi ibu rumah tangga susah pasti ya. Tapi susah bukan berarti nggak bisa. Betul. Iya, jadi benar-benar harus bisa-bisain aja. Dan yang paling penting adalah komunikasi adalah kunci. Sama pasangan dan juga sama anak-anak. Itu sih supaya semuanya bisa berjalan dengan seimbang.
kunci kebahagiaan di rumah itu adalah ibu. Karena kan aku percaya banget dengan kalimat a happy mom makes a happy family. Yes. Karena kan kalau ibunya capek, ibunya kesel, rungsing pasti Semuanya ke bawah. Sampai suami juga, soalnya. lo kenapa sih? Iya kan pasti pernah kan. Adalah pasti masa-masa Iya. itu kan ya. Benar-benar. Jadi itu harus bisa diatasi dan kita handle dengan baik ya. Jadi memang harus bisa membuat diri kita bahagia. Apapun itu pekerjaan kita dalam artian kita mungkin perannya sebagai ibu rumah tangga maupun kita juga sebagai ibu bekerja. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin ibu rumah tangga waktunya juga 24 jam loh. 24, nggak ada istirahatnya malah Kak. Betul, Kalau misalnya iya kita kan? ke kantor, ya berat juga kita sih ninggalin tinggal- anak-anak. Tapi kan seenggaknya pemandangannya beda. Setuju. Bukan cucian. Iya benar-benar. Bukan yang Ya, gitu ya. lah pokoknya. Semuanya pasti punya tantangan Betul. masing-masing ya. Dan memang harus bisa kita taklukkan itu. Semua permasalahan atau kendala yang menjadi tantangan dalam kita menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga maupun ibu bekerja. Wanda Dwi Utari, terima kasih banyak udah sharing Sama-sama, sama thank kita you. di sini. Sukses buat pekerjaannya sebagai news anchor. Amin. Sehat selalu dan Amin. juga tentunya bisnisnya juga sukses. Wanda, Amin. closing ala berita. Aduh. Kalau closingnya gimana coba? Jadi jangan versi kriminal ya. Jangan, Oh, iya. jangan. Demikian Mamso kali ini saya Wanda Dwi Utari dan Oh ya saya juga lupa. Temennya lupa, partnernya lupa. pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Bang sudah menyaksikan live. Dah. Live talk lagi Bang. Bye bye.